beribadah untuk memperingati HUT Light Community yang kedua. Happy birthday. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jesus, I surrender all to Him, I freely give. I will never love and trust Him in His presence daily life. All to Jesus I surrender. Pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. Make me Savior, holy time. Let me feel Thy Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender
blessed Savior, I surrender all. Mari kita mau menyatakan kasih Tuhan melalui pujian ini. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah
disegarkan. Dia tuntunku di jalan yang benar, sekalipun aku di lembah gelap, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku, kebajikan kemurahanmu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun aku di lembah gelap, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku, kebajikan kemurahanmu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun aku di lembah gelap, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku, kebajikan kemurahanmu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan gembalaku, takkan ku kekurangan. Ia baringkanku di padang rumput hijau. Atas nama seluruh anggota perancang Gereja Baptis Indonesia Rosipina, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada
Light Community. Doa dan harapan saya, yang pertama adalah kiranya Light Community dapat menjadi contoh dan teladan baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Yang kedua, jadilah calon generasi-generasi baru pemimpin gereja dan bangsa yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Light Community. Amin. Selamat ulang tahun Light Community, semakin maju dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Atas nama Panitia Keuangan, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Light Community yang kedua. Terima kasih selama ini sudah memberikan kontribusi yang cukup besar di gereja, dan harapan saya dengan bertambahnya usia kalian bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi, dan sesuai dengan nama kalian, Light Community, kalian bisa menjadi terang dimanapun kalian berada. Sekali lagi, selamat ulang tahun and God bless you. Happy birthday buat Light Community yang kedua. Kiranya Tuhan terus memegang erat komunitas ini dengan tangannya yang kokoh, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui komunitas ini dan menjadi jawaban untuk generasi muda secara khusus bagi Gereja Baptis Indonesia Rosipina dan untuk pemimpin-pemimpin masa depan. Selamat ulang tahun Light Community Gereja Baptis Indonesia Rosipina yang kedua. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tuhan Yesus disenangkan dan dimuliakan." Shalom, saya perwakilan dari Panitia Penginjilan mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Light Community. Semoga Light Community menjadi berkat bagi gereja kita. Semangat, maju terus, karena kalian akan menjadi motor penggerak bagi kemajuan gereja Rosipina. God bless you. I surrender, Lord, I surrender my life. I give it all to you. I surrender, Lord, I surrender my life. I give it all to you. Yes, I surrender. Tema yang diangkat oleh LC GBI Rosipina untuk ulang tahun yang kedua tahun ini bicara soal surrender. Memang bahwa tidak lazim buat anak muda untuk surrender itu. Biasanya anak muda itu punya percaya diri, punya ide-ide yang brilian juga, punya keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia mau. Agak sulit buat mereka berserah. Tapi luar biasa, LC kita kali ini tahu. Mereka tahu bahwa memang mereka masih muda, tapi mereka harus berserah kepada Tuhan. Karena mereka mau melakukan firman Tuhan. Di luar Tuhan mereka nggak bisa bikin apa-apa. Gitu ya. Bahkan khawatir juga mereka pasti mesti serahkan buat Tuhan. Setiap kita, kecil, besar, tua, muda, semua harus berserah kepada Tuhan. Karena sekali lagi, di luar Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa. Pesan saya untuk LC GBI Rosipina, selamat ulang tahun, tetap melayani, tetap mengasihi Tuhan melalui pelayananmu, dan tetap melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kuasa Tuhan, dan tetaplah jadi sahabat Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Hai, namaku Nisa, Mika Firanisa. Aku seorang mahasiswi teologi semester 5 di Jakarta. Dan aku tinggal sendiri. Ini kosanku. Tidak besar memang, bisa dikatakan sangat sederhana. Dari kampung halamanku di Jawa, aku hijrah ke ibu kota. Aku bersyukur
Ada keluarga yang mau memberikan dana untuk aku bisa berkuliah. Memang bukan impianku kuliah jurusan teologi. Ya, demi memperbaiki kondisi kehidupanku dan ibuku, aku terima saja pemberian itu. Ibuku tinggal sendiri di kampung. Ayahku, dia sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Beliau sakit keras dan kami tidak ada biaya yang cukup untuk merawatnya di rumah sakit. Aku juga mencari nafkah di sini. Aku bekerja di salah satu kafe di Jakarta. Di sana aku bekerja sebagai waitress. Ya, hanya itu yang bisa aku kerjakan karena pendidikanku juga tidak tinggi. Apapun itu akan aku lakukan untuk mendapatkan penghasilan. Karena aku juga harus membantu ibuku yang sedang sakit. Iya, ibuku juga sakit. Sudah lama ia mengalami peradangan pada organ pencernaannya. Belum ada obat yang mampu menyembuhkannya. Hanya ada obat penghilang rasa sakit. Itu pun mahal. Aku percaya Tuhan Yesus pelihara kehidupanku dan ibuku. Ya, Tuhan Yesus itu baik. I'm seeking your embrace. Holy Spirit, come, I need your touch and grace. Show me your Halo Nis, gimana kabarmu? Aku selalu sedih ketika menanyakan kabar ibu. Di kepalaku langsung teringat tentang penyakit yang dideritanya. Entah sampai kapan penyakit itu akan hilang. Aku bermimpi bisa membawa ibu ke rumah sakit yang jauh lebih memadai dibandingkan di kampung sana, supaya ibu cepat pulih dari penyakitnya. Kamu lagi apa? Lagi jalan-jalan aja, Bu. Cari angin segar. Oh iya, Bu. Obat masih banyak kan, Bu? Ya, masih cukup, Nak. Cukup untuk berapa lama, Bu? Mungkin 1 minggu lagi harga obat Ibu naik. Mungkin karena pandemi ini ya. Tapi sudahlah, nggak usah dipikirkan. Yang penting kamu jaga kesehatan ya. Jangan lupa berdoa, Nak. Iya, Bu. Kerjaan gimana? Bu, sebenarnya Nisa dipecat. Nisa nggak bisa kasih ibu uang untuk beli obat lagi. Maaf ya, Bu. Sudah, nggak apa-apa. Kamu semangat terus ya. Jangan
marah. Kamu tahu kan harus bergantung sama siapa? Nih, Tuhan Yesus gak pernah tinggalin kita kok. Sampai sekarang kita masih berkecukupan kan? Iya, Bu. Ya sudah, gak apa-apa. Kamu jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Kalau gak perlu keluar kosan, gak usah keluar-keluar ya. Jaga diri baik-baik. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Iya, Bu. Makasih. Ya sudah, nanti Ibu telepon lagi ya. Tuhan memberkati nih. Tuhan memberkati Ibu juga. Memandang Tuhan Yesus sebagai kesempurnaan iman sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia akan terus berputar. Kehidupan kita akan terus berjalan. Life must go on. Vaksin COVID belum ditemukan. Dan sudah dikatakan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan virus ini. Tantangan, badai, hari esok akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Jangan terpaku kepada keadaan yang sekarang ini. Tetapi bertekunlah dalam iman. Jangan membawa dan mengenakan hal-hal yang tidak perlu. Tapi tanggalkan itu semua. Dan kenakan iman yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus, Teleotes, the pioneer and the perfecter of faith. Memulai dan mengakhiri dan menyempurnakan iman itu. Bersama dengan dia, kita pasti sanggup mengatasi semua badai, persoalan dan kesulitan itu. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua beban. Engkau selalu baik dalam hidupku. Maaf, aku sempat kecewa denganmu. Aku sedang mengandalkan kekuatanku sendiri. Ampuni menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku.
Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apimu. Ku kan Aku bersyukur Tuhan dengar doa dan tangisanku. Ya, ibu dapat santunan dari gereja di kampungku. Jumlahnya tidak banyak, cukup untuk membeli obat, mungkin untuk 2 minggu dan untuk makan selama 1 bulan. Tapi aku percaya, ia tidak akan tinggalkan ibu. Begitu juga denganku. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur akan kebesaran-Mu, akan anugerah yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau belajar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami, mengubahkan setiap kami untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, happy birthday Light Community yang kedua. Wow. Saya sungguh mengucap syukur karena saya menjadi salah satu bagian dari Light Community. Saya sangat bersuka cita kalau hari ini kita sama-sama bisa merayakan ulang tahun yang kedua dari Light Community. Anyway, kalau kita lihat usia kita 2 tahun ya, kalau kita samakan dengan pertumbuhan anak, itu masuknya ke pertumbuhan balita ya, di bawah 5 tahun. Anak 2 tahun itu kira-kira udah bisa apa ya? Kalau kita lihat pertumbuhan anak di bawah 5 tahun, kira-kira yang pertama kalau usia 2 tahun itu dia sudah bisa berjalan, dia sudah bisa mungkin panggil papa, mama, mungkin kayak gitu ya. Tapi itu untuk pertumbuhan anak-anak, itu untuk pertumbuhan manusia. Gimana dengan pertumbuhan institusi atau organisasi? Dalam hal ini Light Community sudah 2 tahun. Sudahkah dia bisa berjalan secara mandiri? Ya kan? Atau secara perkembangan, kalau di anak-anak itu umur di bawah 5 tahun itu adalah golden age ya, usia emas di mana pertumbuhan otaknya itu sedang pesat-pesatnya. Bagaimana dengan kreativitas di Light Community? Nah, saya bersyukur di usia 2 tahun ini kita bisa merayakan ulang tahun dengan bentuk dengan cara yang unik. Karena kita tahu bersama saat ini kita merayakan ulang tahun di tengah-tengah situasi pandemik. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita semua, Lighters, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena walaupun kita ada di dalam situasi yang tidak baik secara ekonomi,
kesehatan, ya kan? Mungkin teman-teman mau pergi kemana-mana jadi takut, serba khawatir. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap anak-anak Tuhan. Dan saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tidak pernah lepas kendali atas hidup kita. Amin. Jadi hari ini kita sama-sama merayakan ulang tahun dengan cara yang unik. Dan biasanya kalau secara normal ya, sebelum pandemi kita bisa rayakan sama-sama, kita bisa undang orang-orang dari gereja lain, komunitas lain. Tapi hari ini ya kita saksikan lewat video saja ya. Tapi itu tidak sama sekali mengurangi rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, rasa sukacita kepada Tuhan. Baik, pada suatu hari di sebuah daerah pedalaman ada seorang anak muda. Dia sangat rajin sekali dan suatu ketika dia harus pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Karena ini daerah pedalaman, tentunya ketika dia mencari kayu bakar, tujuannya cuma satu, yaitu untuk mengolah makanan di rumahnya ya, di dapurnya. Dia cari kayu bakar di hutan dan suatu ketika dalam perjalanan setelah dia mendapatkan kayu bakar yang begitu banyak, dia panggul semua kayu bakarnya itu di atas pundaknya, dia berjalan berkilo-kilo di jalan pedalaman yang kurang lebih jalannya juga belum diaspal, masih berbatuan, bahkan becek. Ini sebuah perjuangan yang dia tidak bisa hindari. Ini sebuah tantangan juga buat dia yang harus dia jalani sebagai seorang anak muda yang tinggal di daerah pedalaman. Dan ada mobil 1-2 yang lewat karena mobil-mobil angkutan ini juga biasa mengangkut barang-barang komoditi dari sebuah daerah pedalaman, pelosok. Suatu ketika setelah dia selesai mengangkat kayu bakarnya, dia berjalan di tengah perjalanan 1 kilo, 2 kilo, dia rasa oke, masih kuat gitu ya. Tapi ketika dia berjalan mulai lebih jauh lagi, dia udah mulai mengeluh, aduh ini kayu bakar nyusahin banget ya, berat banget gitu. Mana rumah masih jauh, ini enak banget nih, kalau ada mobil yang lewat, saya bisa nebeng ini, gitu. Dan akhirnya apa? Dia berjalan, tidak lama kemudian ada sebuah truk lewat di belakangnya mau menuju ke tempat tujuan yang sama. Begitu. Lalu apa? Dia berhenti dan dia melihat ke arah truk itu, dia memberhentikan truknya. Dan singkat cerita si supir truk keluar, dia bilang ke anak muda ini, "Ada apa, Dek?" Terus dia bilang, "Pak, saya boleh nebeng nggak Pak kira-kira untuk menuju ke tempat tujuan yang sama dengan Bapak?" "Oh baik, silakan naik ke bak mobil saya." Dan apa yang dilakukan? Dia naik. Setelah berkilo-kilometer dia jalan dan akhirnya sampai di tujuan, si bapak supir turun untuk membukakan pintu atau bagasi dari bak mobil itu. Dia lihat ternyata si anak muda itu masih dalam posisi yang sama dengan apa? Dengan memanggul kayu bakarnya. Jadi selama berkilo-kilometer itu dalam perjalanan kayu bakarnya nggak ditaruh di dalam bak mobilnya, tetapi tetap dipanggul. Dan apa yang terjadi? "Aduh Pak, pinggang saya sakit semua badan saya." Ya tentu saja hal itu dialami oleh anak muda ini karena apa? Karena selama perjalanan kayu bakarnya tidak dilepas dan ditaruh di atas bak mobilnya. Justru di dalam bak mobil dia tetap aja dia pegangin, dia tetap panggul kayu bakarnya. Nah, seringkali kita seperti itu. Kalau kita bilang kekhawatiran, ketakutan ya, seringkali kita berdoa sama Tuhan, "Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong aku dalam situasi seperti ini, dalam situasi pandemik seperti ini, aku habis dipecat, aku kehilangan pekerjaan." Tapi setelah bicara seperti itu, kita masih tetap aja dikuasai oleh kekhawatiran. Ini sama seperti anak muda yang sedang bawa kayu bakar dan naik mobil truk, tapi kayu bakarnya masih tetap di handle sama dia, masih tetap dipikul sama dia. Jadi ini sama sekali tidak menolong. Ini sama sekali justru
ya nggak ada gunanya dong itu mobil truknya. Lalu apa yang hari ini kita sama-sama belajar tentang tema ulang tahun Light Community? I surrender. Aku berserah. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat ke-7 mengatakan demikian. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus. Kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat Kristen Yahudi yang ada di Asia Kecil, yang pada saat itu mengalami persecution atau penganiayaan oleh karena menyandang status sebagai anak-anak Tuhan, menyandang status sebagai orang Kristen. Di mana penganiayaan pada waktu itu datang dari pihak Yahudi dan datang juga dari pihak Romawi. Ini sebuah kabar yang tidak enak gitu ya. Tapi di dalam 1 Petrus ini, Rasul Petrus sengaja menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat di sekitaran Asia Kecil. Teman-teman bisa baca di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-1, itu daerah mereka yang ada di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil ya, itu mereka semua ngalamin penganiayaan. Tapi ketika diberikan surat ini tujuannya cuma satu, yaitu untuk menguatkan mereka yang sedang mengalami penganiayaan, yang sedang mengalami penderitaan. Jadi surat 1 Petrus ini memang tujuannya seperti itu. Lalu di akhir penulisannya, dia bilang bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu. Mari kita lihat di dalam kata serahkanlah ya. Kata serahkanlah ini, teman-teman, setidaknya saya menemukan dua makna yang luar biasa ketika saya menggali ayat firman Tuhan ini. Kata serahkanlah, yang pertama, teman-teman, arti dari kata serahkanlah ini adalah artinya melemparkan atau melemparkan ke atas. Sama seperti, oh iya, saya punya masker ya. Jadi kata serahkanlah ini gini, melemparkan ke atas. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman lempar sesuatu, ya udah. Biasanya yang kita lempar tuh apa sih? Sesuatu yang nggak penting kan? Sesuatu yang nggak ada harganya. Apa biasanya kita lakukan itu? Sampah, kita bisa lempar aja. Asal jangan buang sampah sembarangan ya. Ini kalau lighters masih buang sampah sembarangan nih, aduh, ini gimana ini ya. Jangan seperti itu. Intinya gini, kalau kita lemparkan sesuatu berarti kita sudah anggap barang itu tidak berharga. Oke? Jadi ini kata serahkanlah yang makna yang pertama yang kita tahu bahwa melemparkan ke atas. Nah, melemparkan ke atas ini tentunya ya kita lemparkan kepada Tuhan, ya. Dia yang handle, dia yang ambil alih sesuatu itu. Apa itu? Ya tadi kita bilang dalam konteks ini kekhawatiran. Lalu makna yang kedua itu kata serahkanlah itu punya makna melepaskan hak. Nah, kalau tadi saya lempar sesuatu itu kan berarti saya anggap ini nggak penting ya. Ya udah saya lempar. Tapi yang kedua ini, makna yang kedua adalah melepaskan hak. Karena ketika kita menyerahkan sesuatu, misalnya contohnya seperti saya punya Alkitab ya. Saya punya Alkitab, saya serahkan kepada Adriel di sini. Ini ketika saya kasih ini ke Adriel, saya bilang, "Di, ini saya serahkan ke kamu, ambil ya. Tapi tolong ya, itu jangan ditutup sletingnya, terus posisinya kamu harus gini ya, dia. Ini punya kamu, tapi tolong, ini aku udah kasihin ke kamu, tapi tolong ini jangan pernah ditutup sletingnya, terus jangan dicoret-coret juga, Di. Pokoknya nggak boleh diapa-apain, biarin kayak gitu, dan tolong jangan dibaca juga, tolong jangan dibaca. Terus covernya nggak boleh diganti ya. Terus apa lagi ya? Ya, intinya seperti itu. Kalau kita udah menyerahkan ini, kayaknya pantas nggak sih kalau kita ngatur-ngatur adik untuk mau diapain ini buku, ini Alkitab? Kayaknya itu bukan sebuah attitude yang baik. Tapi kalau dibilang menyerahkan, artinya melepaskan hak, ya saya kasih ini ke Adriel, ini pegang buku Alkitab, ini udah punya kamu. Kamu mau apain itu, kamu mau cari silakan, itu bukan punya aku lagi. Itu punya adik.
Oke, nah itu seperti itu teman-teman. Jadi kata serahkanlah di sini artinya melepaskan hak. Jadi kita udah nggak punya hak lagi atas sesuatu yang kita miliki. Apa itu? Kekhawatiran. Apapun itu, kita belajar untuk bisa melepaskan hak. Yang kedua, coba perhatikan kata segala kekhawatiranmu. Tadi kita sudah belajar mengenai arti kata melepaskan hak. Lalu yang kedua kita belajar kata segala kekhawatiranmu. Jadi melepaskan, melemparkan apa segala kekhawatiran. Secara konteks 1 Petrus ini bicara mengenai persecution atau penganiayaan. Kekhawatiran di sini yang dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan di Asia Kecil. Kekhawatiran di sini mengacu kepada penganiayaan fisik dan juga penganiayaan secara jiwa. Karena apa? Selain mereka dianiaya fisik mereka yang sudah pasti hati mereka tersakiti. Hati mereka sakit. Karena apa? Rekan-rekan mereka yang tadinya sahabat, yang tadinya tetangga, akhirnya memusuhi mereka. Oleh karena apa? Oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Jadi hari ini kalau kita lihat dalam kondisi kita sebagai anak-anak muda, mungkin teman-teman nggak ngalamin penganiayaan fisik. Ada nggak di sini yang disalib? Disalib gitu ya, tiba-tiba matinya disalib gitu. Gara-gara iman teman-teman kepada Tuhan Yesus. Atau ada nggak teman-teman yang akhirnya dilepas di sebuah stadion dan dikejar-kejar sama kucing? Enggak, maksudnya singa gitu ya. Nggak mungkin kan? Tapi penganiayaan pada waktu itu yang terjadi. Orang-orang Kristen dilepaskan di sebuah stadion pertunjukan di mana mereka dikejar-kejar oleh hewan buas. Singa, macan dilepas semua untuk mengkonsumsi daging mereka. Ini penganiayaan fisik. Tapi penganiayaan saat ini yang kita alami bukan penganiayaan fisik. Seringkali yang kita alami adalah penganiayaan mental, jiwa, perasaan, hati. Tahu nggak sih sakitnya tuh di sini misalnya gitu. Seringkali kan kayak gitu. Nah, segala kekhawatiranmu di sini, ini bukan bicara hanya soal kekhawatiran, tapi kalau mau dijabarkan lagi secara spesifik, saya menemukan setidaknya segala kekhawatiran ini segala sesuatu yang membuat kamu sedih, perasaan sedih, takut, dan marah. Apalagi, dan kecewa. Jadi itu yang disuruh serahkan kepada Tuhan. Perasaan sedih, takut, marah. Teman-teman, ketika teman-teman merasakan sedih, ya itu haknya teman-teman untuk merasakan sedih, karena itu manusiawi ya. Nah, tapi kalau bersedih yang kebablasan, itu bukan lagi sesuatu hal yang baik untuk dipertahankan, tetapi ya itu harus diserahkan kepada Tuhan. Dan kaitannya dengan arti, makna penyerahan atau serahkanlah tadi itu, artinya jangan lupa tadi kita sudah menyerahkan hak. Hak untuk sedih teman-teman, hak untuk marah, hak untuk takut, teman-teman harus serahkan itu kepada Tuhan. Teman-teman mungkin disakiti oleh teman sekerja, ya dikhianati oleh pacar, lalu apalagi disakiti, dikecewakan oleh orang tua. Teman-teman punya hak untuk marah, takut, khawatir, sedih, kecewa dengan semuanya itu. Tapi hari ini firman Tuhan bilang segala kekhawatiranmu itu, hak kamu itu semuanya, hak untuk marah, hak untuk takut, hak untuk sedih, hak untuk kecewa, serahkan. Ya udah serahkan aja. Artinya apa? Biar Tuhan yang handle rasa semuanya itu. Rasa kecewa, rasa takut. Segala kekhawatiranmu itu. Lalu prakteknya gimana Sam? Prakteknya gimana Kak Sam? Untuk menyerahkan itu? Ya ini yang saya mau kasih tahu. Praktek dari penyerahan akan segala kekhawatiran kita sederhana sekali. Just tell him. Kasih tahu dia. Sesederhana kamu cerita atau curhat dengan sahabat kamu. Tapi seringkali ya kalau kita salah curhat ya itu malah jadi bahan untuk mempermalukan kita atau mungkin orang akan menghakimi kita. Memang tidak semudah itu ketika kita menceritakan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita dan dia tahu persis kondisi kita, bahkan dia
ada di posisi yang sama, dia pernah ada di posisi yang sama dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa andalkan dia adalah Tuhan, dia adalah sahabat kita. Untuk apa? Untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita dengan cara memberitahukan dia. Gimana caranya? Doa. Doa kasih tahu dia, Tuhan, aku sekarang sedang sedih Tuhan. Karena apa? Karena aku kehilangan pekerjaan. Sama seperti anak muda tadi ya, pemudi tadi yang kita sudah saksikan filmnya. Bagaimana dia mengalami pemutusan hubungan kerja, dan di saat yang sama juga ternyata dia diberikan tanggung jawab untuk menjadi ketua acara daripada HUT Lightsea. Mungkin hari ini jemaat, mungkin hari ini dia sedang menyaksikan bersama-sama khotbah ini. Tapi yang saya perhatikan adalah poin penting dari film tadi adalah ketika dia akhirnya tetap menerima tawaran dan tanggung jawab pelayanan walaupun dia sendiri mengalami begitu banyak masalah. Di PHK, mamanya sakit, bahkan bantuan yang harusnya diterima dia juga tidak terima. Tapi dia akhirnya meresponi dan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan bukti penyerahan total, penyerahan hak dia akan segala sesuatu, kesulitan, kekhawatiran yang dia alami adalah dengan cara tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Karena ketika seseorang mengalami kesulitan, tantangan, bahkan dalam kondisi yang stres, seringkali anak-anak muda melepaskan tanggung jawab. Aduh, gila, gue udah stres banget nih dengan situasi ini. Keluarga gue berantakan, kerjaan gue hancur, lemburan gue nggak diperhitungkan, income gue menurun, gaji gue dipotong, semuanya aduh kacau. Ditambah lagi ini gue harus melayani Tuhan. Enggak teman-teman. Jangan putus asa teman-teman. Apalagi dalam situasi pandemik seperti ini. Teman-teman harus tahu bahwa segala macam kekhawatiran tersebut, segala macam kesulitan yang kita hadapi itu kurang lebih sama dengan nasihat yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan teman-teman boleh buka Alkitabnya. Di dalam 1 Petrus. Segala kekhawatiran, kondisi yang sulit ada maksudnya. Apa? 1 Petrus yang pertama. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Dikatakan bergembiralah akan hal itu. Apa itu? Penganiayaan ya, pencobaan dan ketakutan. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Karena maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Gila, harga emas sekarang itu 800 sekian, mendekati 900. Naik turunnya seperti itu. Tapi itu emas fana. Itu fana teman-teman. Dan kemurnian iman kita melebihi harga emas atau harga segala sesuatu yang berharga di muka bumi ini. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tahu siapa yang memuji? Adalah Tuhan sendiri. Jadi ketika kita dalam kondisi yang gak baik, kesulitan, pencobaan, tantangan, persoalan apapun itu, teman-teman harus punya mindset yang benar bahwa teman-teman harus lihat bahwa itu adalah media untuk menguji kemurnian iman kita yang nilainya jauh lebih tinggi dari emas yang fana atau sesuatu yang berharga di muka bumi ini. Jadi tolong teman-teman, firman Tuhan biarlah itu mengubah mindset teman-teman ketika teman-teman menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Jangan lagi jadi anak-anak muda yang memble, jangan lagi anak-anak muda yang letoy atau anak-anak muda yang
mudah putus asa atau yang cemen. Kenapa? Karena ketika menghadapi bos yang cerewet, teman-teman menyalahkan dia. Ketika teman-teman menghadapi rumah tangga atau orang tua atau pasangan, jangan lagi mengeluh dengan keadaan, tapi belajar untuk melihat bahwa segala sesuatu itu Tuhan izinkan untuk memproses, untuk menunjukkan kualitas teman-teman yang sesungguhnya, kualitas iman teman-teman di hadapan Tuhan. Jadi tunjukkanlah itu di tengah-tengah situasi yang gak baik sama seperti saat ini. Pandemik, apapun itulah. Jadi teman-teman, ayo bangkit. Usia 2 tahun, Light Community adalah usia yang akan terus Tuhan bawa kepada kemurnian, kepada kedewasaan, kepada pertumbuhan yang luar biasa. Jadi ini bukan sebuah kebetulan tema I Surrender ini. Kita bawa, kita angkat. Tujuannya cuma satu. Buat teman-teman kita semua, kita harus naik kepada level yang lebih tinggi lagi, kepada kedewasaan, kepada pertumbuhan yang lebih dahsyat lagi. Jadi serahkan segala kekhawatiran kita. Jadi kalau hari ini kita nggak ngalamin penganiayaan secara fisik, puji Tuhan, kita hanya cukup menghandle penganiayaan secara mental. Dan seringkali gini, penganiayaan secara mental ini apa? Kalau teman-teman pernah nggak akhirnya dijauhin karena iman teman-teman kepada Tuhan? Teman-teman akhirnya nggak dapat pekerjaan, teman-teman yang sedang apply kerjaan akhirnya ditolak gara-gara identitasmu sebagai anak Tuhan. Oh, dia orang Kristen. Sorry, kita nggak bisa terima. Nah, itu bentuk-bentuk penganiayaan yang saat ini kita bisa rasakan. Tapi selain penganiayaan itu ya, kita juga rasakan karena situasi yang mengecewakan kita atau apapun itu. Tapi serahkan itu semua kepada Tuhan. Ya. Perhatikan kata kepadanya. Oke? Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Ya, bukan kepada manusia. Karena apa? Karena manusia tidak akan pernah bisa menolong kita. Yeremia bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan dengan memberitahukan kepadanya, dan kalau udah dikasih tahu ya udah dong, harusnya kita tetap jalani hari-hari dan kita serahkan semuanya. Dan kalau kita serahkan kepada manusia, seringkali justru berbahaya. Dan juga jangan serahkan permasalahanmu kepada sosial media. Ini karena era informasi, era sosial media, teman-teman, hampir saya pastikan semua kita punya sosial media nih sekarang ini. Dan saya suka lihat feed saya ya di Facebook atau apapun itu, ada beberapa orang yang akhirnya apa? Mereka marah, mereka kecewa, mereka taruh semua itu di sosial media. Padahal dia anak Tuhan, padahal dia apa? Dia melayani. Tapi apa? Cara handle stresnya itu saya bilang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena harusnya ketika kita marah, Tuhan bilang serahkan semua kepada Tuhan. Ketika dia kecewa, ya serahkan kepada Tuhan. Bawa itu di dalam doa. Bukan disampaikan di sosial media. Hati-hati teman-teman. Sosial media itu bagus, tapi itu juga bisa membahayakan teman-teman. Suka-suka gue, Sam, itu kan sosial media gue. Oh, kalau udah kayak gitu ya silahkan. Tapi di dalam menggunakan sosial media itu, kita perlu nggak sih minta hikmat Tuhan? Nah, kalau kita rasa, kita percaya kita butuh hikmat Tuhan, ya inilah hikmat Tuhan. Hati-hati ketika kita memasukkan perasaan kita di sosial media, itu akan diketahui oleh banyak orang. Dan itu bukan mempermuliakan Tuhan, mempermalukan Tuhan. Hati-hati teman-teman, saya ingatkan kepada setiap kita, lighters, harus serahkan semua perasaan, segala senang atau segala kekecewaan dalam hal ini. Teman-teman, jangan serahkan itu kepada manusia atau jangan serahkan itu kepada sosial media. Saya percaya teman-teman gak akan temukan jalan keluar. Ya, karena Tuhan gak main sosial media teman-teman. Ya, teman-teman harus bawa di dalam doa. Teman-teman harus serahkan itu kepada Tuhan. Apa yang harus kita ingat? Kenapa kita harus serahkan kepada Tuhan semuanya di dalam doa dan permohonan? Karena Ia, ayat di kalimat selanjutnya, sebab Ia yang memelihara kamu.
Kata memelihara di sini, siapa yang memelihara? Kalau yang memelihara kita adalah bos kita, wassalam teman-teman. Teman-teman ya, bos teman-teman atau orang tua teman-teman masih terbatas. Tetapi dikatakan Ia yang adalah Tuhan, yang adalah Allah Omega, Alfa dan Omega, yang dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya menguasai hidup manusia, menguasai seluruh alam semesta. Dia yang memelihara kamu. Dia Allah yang membelah lautan untuk menolong bangsa Israel. Dia juga Allah yang memelihara orang Israel di masa perbudakan mereka di Mesir. Semuanya ini pribadi yang sama yang akan memelihara kamu dan saya. Nah, menarik, kata memelihara di sini adalah bisa diartikan juga dia perhatian sama kamu. Ia memperhatikanmu. Ia tertarik kepadamu. Dan apa? Kamu adalah kesayangannya. Ini kata memelihara artinya seperti itu. Teman-teman pasti punya sesuatu yang menjadi kesayangan kan? Apapun itulah. Entah jam tangan kesayangan, entah hewan kesayangan, hewan peliharaan. Saya punya hewan peliharaan namanya Jogi. Aduh, lucu banget dia. Saya sayang banget sama dia. Dan saya berusaha untuk, ketika perhatikan, dia minta makan ya. Oke, saya kasih makan. Apapun itu kalau hewan peliharaan. Tapi kalau misalnya pernah nggak punya baju kesayangan juga? Baju kesayangan itu, biasanya kalau kesayangan tuh jarang dipakai malah bajunya. Atau sebaliknya juga, kesayangan juga dipakai, bahkan ditunjukkan sebagai identitas dia. Dan tapi di sini hati-hati jangan sampai bajunya sampai rusak. Ini kan kesayangan. Dan seperhatian itulah Tuhan dengan kita. Karena kita ini kesayangan Dia. Karena kita ini adalah daya tariknya Tuhan. Di mana kita ini juga objek kasihnya Tuhan. Objek kasih tahu teman-teman, tempat di mana Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita. Satu hal yang harus teman-teman sadari, bahwa bukti kasih Tuhan kepada kita, yaitu Bapa mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi dosa-dosa kita. Dan saat itulah kita diangkat menjadi anak dan menjadi kesayangannya Dia. Wow, hari ini firman Tuhan begitu luar biasa. Dan di ulang tahun yang kedua untuk Light Community, ingat, di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang tidak memungkinkan, percaya bahwa posisi kita sebagai anak Tuhan yang adalah tempat Dia menaruh perhatian, tempat Dia menaruh ketertarikan dan menjadikan kita objek kasih-Nya. Jadi percaya dalam situasi apapun, Tuhan tetap pegang kendali. Hanya satu, kasih tahu Dia. Kasih tahu Dia, Bapa, aku sedang menghadapi situasi sulit. Orang tuaku sakit. Atau keluargaku saat ini sedang menghadapi kondisi finansial yang tidak baik. Bapa, pekerjaanku saat ini sedang mengalami gangguan. Bawa itu di dalam doa. Justru saat-saat seperti dalam kesulitan inilah kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan iman kita, kualitas iman kita ditunjukkan dari sikap penyerahan total kita kepada Tuhan. Bukan justru malah kita menjauh daripada Tuhan. Bukan justru kita malah menolak setiap kesempatan, menghentikan setiap tanggung jawab. Sederhana sekali, tanggung jawab untuk makan, memelihara tubuh kita ketika kita sedang stres. Biasanya kita nggak mau ambil. Kadang kalau kita sedang stres, kita tahu kita harus memelihara kesehatan kita. Tanggung jawab kita akan kesehatan, tapi kita nggak peduli. Jangan seperti itu, tapi harus perhatikan kondisi kesehatan kita juga, kondisi fisik kita juga. Jadi tetap ambil tanggung jawab walaupun di dalam situasi yang gak memungkinkan. Karena itulah aplikasi, karena itulah bentuk dari sikap penyerahan total kita kepada Tuhan. Jadi masalahnya kita serahkan ke Tuhan, hidupannya kita harus tetap jalani sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Tuhan. Tetap jadi maksimal, tunjukkan kreativitas semaksimal mungkin. Tunjukkan versi terbaik dari diri teman-teman sendiri. Tujuannya cuma satu. Nama Tuhan dipermuliakan. Karena apa? Karena teman-teman berhasil menunjukkan siapa diri teman-teman. Dan menunjukkan kualitas iman teman-teman. Yang nilainya lebih tinggi daripada emas atau barang-barang berharga di muka bumi ini.
Pesan saya untuk teman-teman lighters, kita nggak tahu light ini usianya berapa tahun ke depan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang mengizinkan light ini ada di Gereja Rosipina, Tuhan juga yang akan memelihara light ini sampai kepada kekekalan, sampai seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kita berdoa akan ada muncul generasi-generasi baru yang akan meneruskan light community ini. Ini usia masih lucu-lucunya, kalau anak kecil usia 2 tahun masih ngoceh-ngoceh pasti, atau masih lagi sedang aktif-aktifnya lari sana lari sini karena dia baru bisa jalan. Kenapa sering ngoceh juga karena dia baru bisa bicara. Tapi dia tetap butuh asupan gizi. Dia masih tetap harus melatih kondisi fisiknya. Dia masih tetap harus mengalami pertumbuhan. Otaknya juga, kecerdasannya juga harus masih mengalami pertumbuhan. Jaga kesatuan hati, jangan mencari kesalahan-kesalahan, fokus kepada kesamaan daripada masing-masing anggota Light Community, sesama tubuh Kristus di tempat ini, dan tetap bergandengan tangan. Dan terus cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi usia Light Community selanjutnya. Dan saya percaya anak-anak muda, Lighters, tempat ini akan terus memancarkan sinarnya, sehingga sinarnya ini akan menolong orang lain yang tidak kenal Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Sama seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal ke-5 ayat yang ke-16. Karena terang kita, karena perbuatan kita menolong mereka yang tidak kenal Tuhan untuk mempermuliakan Bapa kita di surga. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari, yang sudah kami dengar sama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa situasi sulit tidak sama sekali mengubah atau mempengaruhi iman kami. Justru di dalam situasi sulit ini, kami mau tunjukkan kemurnian iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tunjukkan kualitas iman kami, sebagaimana kami terus mau berserah kepadamu, kami mau terus mengandalkan kepadamu, kami mau terus menyatakan ucapan syukur kami melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kami sampai detik ini, bahkan di tengah situasi yang sangat sulit sekalipun. Terima kasih untuk usia yang Tuhan tambahkan lagi untuk Light Community, dan kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Engkau memberkati Dwi sebagai Ketua Light Community dan semua rekan-rekan di dalam kepengurusan periode ini. Tuhan, mohon berikan kami kesatuan hati, hikmat dan kebijaksanaan, dan berikan semangat terus untuk mengembangkan pelayanan di tempat ini, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan atas Light Community. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, siapapun yang mendengarkan khotbah ini. Firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh mengubahkan hidup mereka, boleh mengubahkan cara pandang mereka, iman mereka, mindset mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga hidup mereka terus makin diubahkan, menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan
bersamaku, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Jesus. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Kau yang berkuasa surga bumi, kau menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdalam surga bumi, kau menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kau menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kau menyembah Yesus Raja segalanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serahkan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be
LC bagi saya adalah keluarga di dalam Tuhan. LC itu sudah seperti keluarga buat saya karena di sini teman-temannya sangat care dan sangat membangun satu sama lain. LC komunitas terang. LC buat saya. LC bagi gue seperti kayak sebuah wadah untuk ya saling bertumbuh satu sama lain. Ih, parah banget sih kayak gitu, kenceng banget. Yang pasti Light Community isinya kaula muda-mudi dong. Ketemu kamu. Saya usually look forward ke diskusinya sih, karena di diskusi saya lebih prefer nggak cuma mendengarkan tapi juga didengarkan juga, jadi ada back and forth dengan teman-teman. Momennya ya ketika kita praise and worship, bisa semangat, jiwa-jiwa mudanya keluar. Jadi saya selalu menanti kalau mau ibadah, praise and worship, dan tentunya juga firman Tuhan. Karena di firman Tuhan bisa kita sama-sama belajar, kita dibekali untuk kita menjadi pemuda-pemuda Kristen. Kristen kali. Suka adalah acara nonton bareng. Asik. Karena di saat kita nonton filmnya itu kan pasti memberi dampak yang bagus. Nah, kalau momen ada banyak ya. Ada potluck salah satunya, kenapa? Karena kita bisa makan-makan bareng nih sama teman-teman dari yang bawa macam-macam makanan gitu ya, sehingga kita bisa tuker-tukeran makanan. Semakin banyak anak-anak muda yang gabung ke kita untuk kita menangkan sama-sama. Bisa makin menyebar ke seluruh dunia dan jadi seluruh dunia bisa merasakan cahaya terang dari LC. Regenerasi. Ya berarti guanya udah nggak ada gitu. Lebih cinta Tuhan, lebih setia dalam pelayanan, terus kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Harapannya biar semakin solid, semakin maju, khususnya dalam hal rohani juga ya. Kalau apa ya? Ya, supaya LC jadikan wadah untuk ini upgrade skill juga, supaya juga bisa upgrade kerohanian. Semoga LC itu semakin berkembang. Terus tetap jadi keluarga, tetap nomor satu, bersatu di dalam Tuhan. Selamat hari jadi yang kedua. Happy birthday LC. Selamat ulang tahun LC yang kedua. Birthday LC yang kedua tahun. Selamat ulang tahun LC yang kedua. Semoga kita masih salah. Ya, happy birthday LC. Happy birthday untuk LC yang kedua. Suksan Wan Ket LC Community. Sawadee-khap. Selamat ulang tahun LC. Tuhan Yesus memberkati. Light Community, 祝我们祝你生日快乐。Happy birthday. God bless you. Happy birthday LC. Happy birthday LC yang kedua. Selamat ulang tahun LC yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Depannya semoga LC semakin maju, semakin banyak anggotanya. Anak-anak muda LC semakin dekat, juga boleh bertumbuh lebih lagi sehingga pengenalan kita akan Kristus dan akan sesama teman-teman kita boleh lebih baik lagi. Terbuka lagi anak-anaknya supaya kita semuanya makin dekat. Tuh semoga anggota-anggotanya bisa bertambah. Dah. God bless you. Happy birthday LC, 祝你生日快乐。Shalom, nama saya Kliri. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Light Community yang kedua. Saya berdoa supaya Light Community ini dapat terus bertumbuh, menjadi terang, dan senantiasa menjadi berkat bagi semua orang. Happy birthday Light Community, God bless you, bye! Hai, shalom, selamat pagi. Saya Linda dari Manado mengucapkan Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun yang kedua buat Light Community Gereja Baptis Rosipina Kelapa Gading. Semoga menjadi berkah dan memberkati dan sesuai dengan namanya Light Community. Yeay, God bless you all. Hai Lighters, selamat anniversary Light Community yang kedua tahun. Semoga selalu kompak dan setia dalam Tuhan dan menjadi pelita bagi semua orang. Terima kasih.
Lighter, saya Dwi, saya sebagai Ketua LC dan Saya Daniel sebagai Wakil Ketua LC. hari ini LC berusia 2 tahun dan kami berharap LC akan terus berlangsung sampai selamanya. Di ulang tahun yang kedua ini, LC berulang tahun dengan tema I Surrender yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, di mana seperti kondisi kita saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan kita juga mengalami banyak kesulitan di mana kita harus menyerahkan diri kita sehingga kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ingin kedepannya kita semakin solid, semakin kuat, semakin bersatu dan semakin semangat melayani Tuhan. Amin. Dan teman-teman, jangan lupa buat kaum muda, Persekutuan Light Community ada di setiap hari Sabtu jam 6 sore. Terakhir, sekali lagi kita mengucapin Happy birthday untuk LC yang kedua. God bless you. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna.